Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa diberi kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Channel Ngopi kali ini akan membuat video tentang tanya jawab seputar Islam. Baiklah, kita akan membacakan satu persatu pertanyaan dari saudara dan saudari kita setanah air yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apa sih hukumnya mengidolakan seorang artis dalam agama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hukum mengidolakan artis itu dilarang. Yang pertama dalilnya adalah hadis Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan siapa yang dia idolakan. Kalau dia mengidolakan artis Korea misal, atau dia mengidolakan artis-artis yang di luar Islam, maka kelak dia akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia idolakan. Dalil yang kedua, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengidolakan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Inilah dalil bahwa dilarang kita mengidolakan artis. Apakah kita boleh mengidolakan seseorang? Boleh. Siapa yang boleh kita idolakan? Kita mengidolakan Nabi, kita mengidolakan para sahabat, kita mengidolakan orang-orang yang soleh, itu boleh. Tapi kalau artis, apalagi orang-orang di luar Islam, itu tidak boleh kita idolakan. Ya, kita akan mencoba mengidolakan, contohnya mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah sikap dan sifat dalam kebaikan yang bisa kita tiru. Itulah idola yang baik untuk kita, insya Allah. Gitu ya, Bi. Baiklah, kita akan jawab pertanyaan yang kedua. Saudara ini bertanya, mau tanya tentang sholat tahajud tidak tidur, apakah boleh? Dalam Al-Quran dalil tentang sholat tahajud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Di tengah keheningan malam. Makna di tengah keheningan malam ini tidur dahulu, bangun di sepertiga malam, fatahajat bihi, sholat tahajudlah engkau nafilatalak sebagai ibadah tambahan. Nah, sholat tahajud itu hendaknya dikerjakan setelah tidur, bangun, lalu sholat tahajud. Tetapi kalau dia sering mengerjakan sholat tahajud, ketika hari itu dia tidak bisa tidur, entah dengan alasan tertentu, dia boleh mengerjakan sholat tahajud sebelum tidur. Boleh sekali. Baiklah, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, jika suami berkata, mulai sekarang terserah, urus hidupmu sendiri, aku sudah malas ngurus kamu, dan apakah termasuk talak atau tidak perkataan tersebut, dan apa hukumnya? Nah, untuk ini ada berbeda pendapat para ulama masalah talak. Yang pertama, ulama mazhab Imam Syafi'i berpendapat itu termasuk talak. Misalnya, pulanglah kamu ke rumah kedua orang tuamu. Itu kalau dalam hatinya maksudnya itu menalak, udah jatuh talak. Itu namanya talak secara sindiran. Adapun menurut mazhab Imam Hambali, Ahmad bin Hambal berpendapat itu bukan talak. Talak itu adalah sesuatu yang diucapkan jelas ada kata talaknya. Misal saya menalak kamu. Nah, itu sesuatu talak, itu sudah jatuh talak. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, kata itu saya pulangkan kamu atau saya tidak mau mengurusmu lagi, itu sudah jatuh talak. Makanya hati-hati jika berbicara. Kalau dia memang niat yang menjatuhkan talak, ngomong seperti itu sudah jatuh talak satu. Namanya talak rajai. Talak itu terbagi menjadi beberapa, menjadi 3. Yang pertama, dia talak rajai. Talak rajai itu talak 1 dan talak 2, tapi belum sempat selesai masa iddahnya, dia keburu bercampur lagi. Talak rajai boleh bercampur, tidak menikah lagi boleh, tanpa harus menikah ulang. Yang kedua, talak bain kubro. Talak bain kubro itu talak 1 dan talak 2 setelah selesai masa iddah. Setelah mereka talak, jatuh talak, pisah, selesai masa iddah, mereka mau rujuk lagi. Itu talak bain kubro, harus melalui pernikahan lagi, harus dinikahkan lagi. Yang ketiga namanya talak kubro, ini talak 3. Tidak bisa balik lagi kecuali dia menikah dulu dengan orang lain, baru bercerai, baru bisa menikah lagi. Itu talak 3. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya,
Saya bangun subuh kesiangan jam 6, tapi saya tetap melaksanakan sholat subuh. Apakah jam 6 pagi masih ada waktu subuhnya? Nah, ini masalah orang yang bangun kesiangan. Jadi kalau kita memang dari waktu kita hitung waktu, jam 6 sudah tidak ada lagi waktu subuh. Hanya saja kalau orang tidur tetapi dia bangun kesiangan, apakah boleh melaksanakan sholat subuh? Boleh. Karena pena itu tertulis, pena itu memang selalu menulis. Kadang-kadang pernah diangkat. Sejak kapan pena diangkat? Pena diangkat ketika manusia mengalami 3 hal. Yang pertama ketika dia tidur sampai dia bangun. Yang kedua ketika dia lupa sampai dia ingat. Yang ketiga ketika dia gila sampai dia sembuh, sampai dia waras. Jadi kalau orang tidur bangun kesiangan dia melaksanakan sholat subuh, bolehkah? Boleh sekali, silahkan laksanakan sholat subuh ketika bangun. Seperti itu. Baiklah. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ulama seperti apa yang mesti kita ikuti? Dan sebutkan salah satu nama ulama. Baiklah, ulama yang harus kita ikuti. Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah juga kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah juga kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ulama yang harus kita taati adalah ulama yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Banyak sekali di Indonesia ini ulama-ulama yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Namanya? Kita tidak boleh menyebutkan nama, tapi banyak sekali ulama-ulama di Indonesia yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi seperti ya sahabat ngopi, insya Allah apabila kalian melihat kebaikan pada ulama itu, kalian boleh mengikutinya. Insya Allah itu terbaik. Insya Allah. Nomor 6, pertanyaan ke-6 maksud saya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apabila ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, apakah sang ayah masih bisa menjadi wali saat anak tersebut hendak menikah? Ini masalah orang yang hamil di luar nikah. Orang yang hamil di luar nikah itu status anaknya akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, orang yang hamil di luar nikah, kalau anaknya perempuan, maka ayahnya tidak berhak menjadikan wali. Ayah tidak berhak menjadi wali. Lalu siapa yang berhak menjadi wali? Wali hakim. Yang kedua, kalau anaknya laki-laki atau perempuan, dia tidak boleh memakai bin ayahnya. Bin siapa? Bin ibunya. Seperti Isa. Isa bin Maryam. Padahal Maryam nama ibunya. Karena Maryam itu memang bukan disentuh oleh laki-laki. Tapi di Indonesia sekarang banyak sekali orang yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Nah, dibinkan ke bin ibunya. Yang keempat, kalau anaknya itu laki-laki, adanya perempuan, sang ayah meninggal, maka anak pertama laki-laki tidak berhak menjadi wali bagi adik-adiknya. Karena saudara seibu itu tidak berhak menjadi wali. Yang boleh menjadi wali adalah saudara seayah. Dan juga yang terakhir, orang yang hamil di luar nikah, anaknya tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga tidak berhak mendapatkan warisan. Karena dia statusnya bukan anak. Dia anak gen, anak kandung, tapi dalam Islam dia tidak dinasabkan kepada ayahnya. Hanya anak biologis. Anak biologis, ya betul. Baik, itu tadi pertanyaan yang ke-6. Lanjut pertanyaan yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa boleh kita membeli Al-Quran, tapi kita menawar harganya? Misalnya, saya pergi ke pasar, membeli Al-Quran. Al-Qurannya berapa harganya? Harga 50.000. Kebetulan saya membawa uang 45.900, kurang 100 rupiah lagi. Bolehkah saya tawar Al-Qurannya? Boleh, sangat boleh sekali kita menawar Al-Quran. Jadi selama ini ada anggapan bahwa Al-Quran itu tidak boleh ditawar, itu suatu anggapan yang salah. Bahwa kita membeli Al-Quran itu boleh kita tawar. Baiklah, lanjut pertanyaan ke-8. Assalamualaikum. Maaf sebelumnya saya ingin bertanya, jika kita sedang berpuasa tapi tidak sahur, hanya membaca niat saja, gimana hukumnya? Baiklah, sahur itu bukan termasuk rukun puasa. Jadi orang masih tetap boleh berpuasa ketika dia berniat walaupun tidak sahur. Tetapi kalau dia pun ikut sahur tapi tidak berniat, maka puasanya tidak boleh.
tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat, tapi bisa jadi ada puasa bagi orang yang bersahur. Niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah berbeda. Kalau dia puasa wajib, puasa Ramadan, dia niatnya di tengah malam, di malamnya. Kalau dia puasa sunnah, dia boleh niatnya ketika pagi hari selesai sholat subuh, langsung berniat puasa boleh. Seperti itu. Tapi lebih baik kita sahur. Tapi lebih baik kita sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Baiklah. Pertanyaan 9, maaf saya mau nanya. Uang bank kan haram, tapi uang desa jika saya memiliki uang desa maksudnya, membelikan sesuatu, tapi harga itu lebih dari nominal yang kita beli. Apa itu termasuk riba atau bukan? Nah, riba itu adalah suatu penambahan. Uang desa kalau kita pakai pinjamkan ke orang 100.000 dan kita minta dibayar 120.000, itu riba. Tapi kalau uang desa itu dipakai untuk bisnis, kita belikan barang seharga 100.000, kita jual seharga 110.000 atau 120.000, itu bukan riba, itu mau masuk ke jual beli. Wa halallahu bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Baik. Pertanyaan 10. Assalamualaikum, apakah kita bisa berpuasa tanpa bangun makan sahur? Tadi udah dijelasin ya, bahwa niat ya, tanpa sahur juga baik, tapi sahur lebih baik. Yang ke-11, Assalamualaikum, sahkah sholat kita di dalam kamar tapi ada orang non-muslim? Ya, ini kalau ini yang bertanya seorang perempuan, maka memang sejatinya mereka sholat di dalam rumah, sholat di rumah. Walaupun di sana ada orang muslim, orang non-muslim, apakah sholatnya sah? Kalau rukun dan syarat sholatnya sah lengkap, maka sholatnya juga sah. Ini berbeda ya antara sahnya sholat dan diterimanya sholat. Kalau ditanya apakah sah sholat saya, kalau dia rukun syaratnya lengkap, berarti sholatnya sah. Tapi apakah diterima, itu belum tentu. Karena masalah diterima atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada orang non-muslim, karena orang non-muslim itu tidak masuk ke dalam syarat sahnya sholat. Baik. Pertanyaan yang ke-12, Assalamualaikum, maaf saya mau tanya, jika kita sedang sholat, terus kita merasa ada kentut kecil katanya ini ya, apakah sholatnya sah? Soalnya saya sering begitu, kayak gimana gitu. Ketika kita sedang sholat, nih sebenarnya yang membatalkan kentut itu membatalkan wudhu sebenarnya, bukan membatalkan sholat. Tapi syarat sahnya sholat itu suci dari hadas dan najis. Salah satunya berwudhu. Kalau wudhunya batal, otomatis sholatnya juga batal. Tapi kalau ini suatu penyakit, setiap hari ada walaupun kita udah berusaha tetap aja ada, tidak apa-apa, lanjutkan saja sholatnya. Tapi kalau ini bukan penyakit, kita sebaiknya mengambil wudhu lagi dan sholat lagi.